Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian. Saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. My Savior and my Lord.
Tuhan, Allah Bapa kami tata dan di surga Tuhan, saat ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Itu merupakan satu anugerah yang terindah bagi kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap hati jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Bila kami hati yang rindu berdatang untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya kami pulang tidak dengan sia-sia. Bila kami pulang boleh membawa berkat dari-Mu Tuhan. Amin. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Jemaat silakan duduk. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Mazmur 51 ayat yang 11. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kita tahu ya, selama 1 minggu ini mungkin kita telah melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang tidak sengaja maupun tidak sengaja.
Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengampunkan segala dosa-dosa kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi setiap kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita ambil waktu sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita yang kita sadari di dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, kita akui di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Engkau mengenal setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pribadi kami Engkau kenal sepenuhnya. Bahkan Engkau lebih mengenal kami lebih dari orang tua kami, anak kami, teman-teman kami.
di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Tuhan, kami umat Tuhan saat ini bersama-sama bersatu hati datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami tahu Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan Tuhan saat ini. Kami menyesali atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Kami memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang kami tidak sadari ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami oleh karena belas kasihan Tuhan. Tuhan, ampuni kami oleh karena anugerah Tuhan kepada setiap kami. Dan kami juga mengingat akan kasih setia Tuhan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sediakan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah henti-hentinya mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai ucapan syukur kita atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mari kita naikkan sebuah pujian karya terbesar. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Yesusku.
Ibu Saudara, dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru yang diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Richard. Untuk itu kita boleh mempersiapkan hati kita, duduk tenang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurap hati kita satu persatu. Biarlah kita boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya mengajak batu berdiri. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, tiba waktunya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir untuk setiap kami, memberikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti dan juga percaya atas firman Tuhan yang kami dengar. Dan juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami. Di dalam bulan keluarga ini kami akan membahas firman-Mu seputar keluarga. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang semuanya, Shalom. Ya, jumpa lagi ya dengan saya. Waktu itu dari kebaktian doa malam di awal bulan, kita juga membahas tentang keluarga. Saya sudah di bulan ini sudah 2 kali membahas tentang keluarga, diundang sama Contodan. Entah kenapa dia menyuruh saya terus belajar tentang keluarga. Thank you buat kesempatannya. Sekali lagi saya bisa berjumpa dengan teman-teman jemaat di Kebon Jeruk. Yang di luar juga shalom, yang di rumah juga shalom semuanya. Hari ini kita mau bahas tentang orang tua dan anak ya. Kami para pemuda, Bapak Ibu Saudara, seringkali itu kan ngobrol ya. Tahu sendirilah kalau anak-anak muda itu hobinya ngobrol. Kita kalau duduk makan pun itu ngobrol. Bukan nyari makannya juga sebenarnya, ngobrol. Duduk bareng itu ngobrol. Sekarang aja kalau kita lihat konten-konten YouTube, podcast itu isinya ngobrol semua bukan? Sekarang lagi tren. Jadi kami di dalam komunitas pemuda itu seringkali membahas dari hal yang penting sampai yang tidak terlalu penting sebenarnya. Tentang politik contohnya, kami bahas tentang Israel dan Palestina juga dibahas. Tentang kemarin ada sempat Sunda Empire juga dibahas. Gak terlalu penting sebenarnya. Sampai ke tentang masa depan Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang keluarga, kami juga bahas. Jadi obrolan itu men-trigger atau mendorong saya untuk berpikir, oh iya apakah saya nanti siap ya untuk berkeluarga. Ketika kita ngobrol-ngobrol, jadi saya teringat dan saya keluar kalimat ngomong kayak gini. Di tahap ini, saya sebagai pemuda, kalau misalnya disuruh tinggal bareng sama wanita yang saya sayangi, menikah dengan seorang wanita, oke, itu masih bisa. Kita tinggal sama-sama, maksudnya ada pertualangan yang baru dengan orang yang kita cintai, oke.
Tapi kalau tentang punya anak, Bapak Ibu Saudara, jujur saya sekarang belum siap. Karena saya melihat di dalam Alkitab, Tuhan itu menuntut besar terhadap orang tua, tanggung jawabnya terhadap anak. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Semua, enggak semua ya, hampir banyak di sini itu sudah mempunyai seorang anak dan sudah membesarkan anak. Tahu tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Salah satunya apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar sama-sama dari Ulangan 6. Ulangan 6 boleh ditampilkan, tolong. Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di awal bulan kita ada bahas tentang keluarga juga, antara orang tua dan anak. Judulnya waktu itu apa ya contohnya? Orang tua itu kawan atau lawan, ya kan? Nah, kita juga membahas dari salah satunya dari firman Tuhan yang kita baca. Mungkin enggak semua yang di sini hadir, itu waktu itu hadir di awal bulan kebaktian doa ya. Jadi saya bagikan sedikit harta karun yang kami dapatkan dari pembahasan waktu itu. Di ayat firman Tuhan ini seringkali dipakai Bapak Ibu Saudara untuk memberitahu tuntutan kepada setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Yaitu apa? Haruslah engkau mengajarkan apa? Yaitu pribadi Tuhan, kitab Taurat itu. Di dalam perjanjian lama mereka belum ada perjanjian baru, kitab para nabi seperti kita setebal ini Alkitab, belum. Tapi di zaman ini Bapak Ibu Saudara hanya ada kitab yang dituliskan oleh Musa, yaitu kitab Taurat. Orang tua di zaman itu dituntut untuk mengajarkan tentang Taurat Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara bukan cuma tuntutan untuk mengajar, tetapi dari sini juga waktu itu pembahasan kami mendapatkan bahwa dibutuhkan juga kehadiran orang tua. Kita baca ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, yaitu tuntutan mengajar tadi, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Artinya ada kehadiran orang tua dan anak di situ bukan? Duduk di rumah bareng-bareng. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, antara orang tua dan anak itu dalam perjalanan bersama-sama, ada kehadiran orang tua di sana. Dan juga apabila engkau sedang dalam berbaring, ketika mau tidur contohnya, itu diajarin lagi firman Tuhan, ada kehadiran orang tua. Ketika juga bangun, waktu bangun dari tidur diajarin lagi, ada kehadiran orang tua. Bukankah ini kontras dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang antara orang tua dan anak? Ketika anaknya bangun belum tentu ada orang tuanya di sana. Terkadang sudah ada yang pergi bekerja, anaknya bangun siang, apalagi sekarang sudah sekolah online kan ya. Pagi-pagi sudah harus di depan HP. Mama sibuk sendiri, papa sibuk sendiri, anak juga sibuk sendiri. Mau tidur, jarang sekali saya ngelihat keluarga saya maupun keluarga teman-teman saya yang sebelum tidur itu ngumpul dulu. Yang ada masing-masing main HP di dalam kamar, betul nggak? Ini kenyataan yang berlawanan dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ini. Ada kehadiran orang tua di sana penting juga. Nah, di dalam bagian yang sama itu ternyata ada harta karun yang lain Bapak Ibu Saudara. Jika tadi yang pertama itu adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya di dalam Tuhan. Kedua yang tadi perlu kehadiran orang tua di dalam mengajarkan itu. Yang ketiga, saya berkata-kata dari sisi anak Bapak Ibu Saudara. Melihat hal ini, bahwa kami anak-anak perlu juga selain kehadiran yaitu teladan. Bayangkan jika ya betul, orang tua mengajari, orang tua hadir. Tetapi orang tua tidak melakukan apa yang diajarkan. Kami sebagai anak akan bingung, mana yang sebenarnya yang dia ajarkan. Contoh,
Misalnya kita diajarin apa warna merah. Kami harus lihat dulu warna merah itu apa. Betul nggak? Kami nggak akan bisa tahu warna merah itu apa sebelum orang tua kasih tahu ini loh warna merah. Warna biru, kami harus lihat dulu apa itu warna biru, baru kami tahu itu warna biru. Orang tua mengajarkan kami bersyukur. Oke, kami tahu, kami harus bersyukur, tapi bersyukur itu seperti apa? Harus ditunjukin. Orang tua mengajarkan kepada kami, para anak-anak, pribadi Allah yang baik, pribadi Allah yang murah hati. Mohon tunjukkan kepada kami, apa itu pribadi Allah yang baik? Siapa pribadi Allah yang baik? Bagaimana pribadi Allah yang baik itu? Dari mana kami bisa lihat? Pintu pertama yang bisa kami lihat tentang pribadi Allah dari anak-anak, yaitu orang tua kami. Teladan Bapak Ibu Saudara adalah komunikasi, bahasa kasih, bentuk komunikasi yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak kepada anak-anak akan siapa itu pribadi Allah. Dari kata-kata saja terkadang kurang bagi kami anak-anak. Tetapi ketika orang tua melakukan, itu menjadi contoh yang baik. Ada contoh lain Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam, bukan mungkin ya, sudah pasti para orang tua itu punya cita-cita untuk setiap anak-anaknya. Entah itu yang cowok disuruh jadi, mungkin ada yang disuruh jadi chef, masak ya, misal ini contoh, masak, disuruh dididik untuk menikmati masak, untuk menghasilkan sebuah masakan yang enak, menikmati pekerjaan itu. Tetapi ketika dia melihat mama papanya mungkin yang masak, itu selalu mengeluh. Nggak asik kelihatannya masak itu. Nggak akan mungkin Bapak Ibu Saudara anak itu akan mau jadi chef. Disuruh jadi pembisnis yang sukses. Tapi misalnya orang tuanya menunjukkan keluhan-keluhan di dalam berbisnis. Disuruh pelayanan, orang tuanya menunjukkan keluhan, bukan sukacita di dalam pelayanan. Anak gak bakal mau. Bagi kami sebagai anak-anak, sungguh penting yang namanya teladan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan memberikan contoh dalam kehidupan saya karena saya pertama belum mempunyai istri dan tentu juga belum mempunyai anak. Oke, jadi kita belajar bersama-sama dari kehidupan Abraham Bapak Ibu Saudara. Abraham diberikan sebutan ya, nama lain Abraham itu Bapa segala bangsa. Ingat ya, orang tua, papanya segala bangsa. Nah, Abraham itu hidup di zaman yang pada saat itu Bapak Ibu Saudara belum ada orang percaya. Lingkungan dia itu Bapak Ibu Saudara masih menyembah berhala. Masih nyembah patung yang mereka buat sendiri. Mungkin kalau yang pernah di sekolah minggu ngelihat itu pernah kan ada gambar-gambar bahkan istri Abraham saja waktu itu masih menyembah berhala. Dan yang diberikan hikmat tentang adanya Allah Israel, Allah Yahweh, itu adalah Abraham seorang diri waktu itu. Jadi Abraham selain menjadi orang percaya satu-satunya, Abraham juga adalah imam satu-satunya waktu itu. Dia yang mengajarkan lingkungan dia, hamba-hambanya, anak-anaknya, dia sebagai imam yang mengajarkan siapa itu Allah. Dan juga dia menjadi satu-satunya ayah yang memperkenalkan siapa itu Allah. Menjadi pengajar satu-satunya tentang siapa itu Allah. Selama 175 tahun umur Abraham, Bapak Ibu Saudara. Wow, kita 75 tahun saja sudah bersyukur ya. Abraham hidup 175 tahun menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Memberikan contoh kepada anak-anaknya. Yaitu siapa anak pertamanya waktu itu? Betul, Ishak, sebelumnya Ismail. Ismail itu kan juga anak Abraham dibilang, ya kan? Tapi bukan keturunan sah untuk mewarisi perjanjian Allah. Ishak yang menjadi yang sah. Nah, kita lihat kepada Ishak ya. Iman Abraham ketika diajarkan kepada Ishak itu nggak gampang di zaman itu. Seperti yang saya katakan, lingkungan itu nggak ada yang menyembah Allah loh. Mereka keluarga satu-satunya yang menyembah Allah dan hanya lingkungan hamba-hamba Abraham juga yang menyembah Allah. Itu pun karena ajaran Abraham. Di luar dari itu Bapak Ibu Saudara masih banyak sekali penyembahan berhala.
Sulit, berbeda dengan keadaan kita sekarang. Yang orang Kristen ya sudah banyak. Dulu itu sedikit. Nah, Abraham di tengah tantangan zaman itu sebagai seorang ayah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang papa, ngajarin istri tentang Allah, ngajarin anak tentang Allah, ngajarin hamba-hambanya tentang Allah. Dan kita bisa lihat kualitas dari imannya Ishak, Bapak Ibu Saudara, itu berlanjut kepada cucu-cucu Abraham. Bukan cuma berhenti sampai Ishak doang, tapi berlanjut kepada Yakub. Yakub sampai kepada jadi satu bangsa yang menyembah Allah, Bapak Ibu Saudara. Dari satu orang loh. Dari satu orang, yaitu Abraham. Karena iman dia sebagai seorang papa, itu diteruskan kepada anak, diteruskan lagi kepada cucu, sampai menjadi satu bangsa yang besar yang menyembah Allah. Sampai pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita pagi hari ini juga melihat teladan kehidupan Abraham. Memang tidak disebutkan secara gamblang, secara tertulis jelas-jelasan ketika Abraham mengajari Ishak membaca firman Tuhan. Justru itu poinnya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dulu belum ada tertulis seperti kita sekarang. Kitab Taurat, kitab pertama, kitab Kejadian ini yang menulis Musa, itu terjadi seratusan tahun setelah dari kehidupan Abraham. Belum ada yang namanya kitab tertulis. Lalu apa yang Abraham ajarkan? Sudah jelas kehidupannya. Ishak tidak diajarkan melalui buku yang secara tertulis. Tidak ada kitab suci. Maka satu-satunya kitab suci yang bisa dipelajari oleh Ishak, anak Abraham waktu itu, hanya Abraham sendiri. Abraham menjadi kitab suci satu-satunya bagi Ishak untuk mengenal siapa itu Allah. Bapak Ibu Saudara, di antara kita sebagai anak maupun orang tua, pasti juga masih ada keluarga yang mungkin orang tua yang punya anak yang masih belum mau ke gereja. Orang tuanya duluan yang ke gereja. Mungkin juga anak, sebagai anak ada orang tua yang belum mau ke gereja. Inilah yang namanya berbahasa, berkomunikasi, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan teladan itu tadi, dengan kasih. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini loh adalah kitab suci yang terbuka itu. Karena diajak ke gereja belum tentu mau. Diajak baca Alkitab, ya apalagi. Lalu apa yang mereka bisa lihat? Hidup kita. Teladan itu tadi, yaitu teladan adalah pintu komunikasi yang paling efektif bagi kita untuk memperkenalkan Allah dari orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, Abraham pasti juga pernah gagal. Tidak, saya memberikan contoh Abraham bukan berarti Abraham itu sempurna, enggak. Sebagai orang tua, Abraham itu juga manusia. Abraham juga pernah gagal. Gimana pun juga, Ishak itu pengalaman pertama Abraham untuk mendidik anak, bukan? Bapak Ibu Saudara juga yang punya anak pertama, itu pengalaman Bapak Ibu Saudara punya anak, bukan? Pasti pernah membuat kesalahan dari pengalaman pertama itu. Kita naik sepeda roda 2 pertama kali aja bisa jatuh. Kita masak pertama kali aja bisa gosong atau keasinan. Pengalaman pertama, bahkan kalau punya anak kedua pun, saya yakin, saya berimajinasi ya. Bukan berarti saya punya anak ya. Anak kedua pun punya kesulitan sendiri. Betul nggak I? Yang dari anak pertama itu belum kita pelajari kesulitan itu. Abraham juga tentu demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ada kata yang namanya maaf. Saya kok melihat budaya keluarga Timur, budaya keluarga Asia, kok berat ya untuk, ada 2 hal yang berat kalau saya lihat, ngomong maaf sama ngomong thank you. Mungkin tidak semua keluarga, tetapi keluarga saya pernah merasakan waktu-waktu seperti itu. Di mana ngomong thank you pun susah gitu loh, ngomong sorry pun susah, siapa yang setuju? Iya kan, ada yang ketawa-tawa. Betul, karena entah kenapa budaya kita sudah terbentuk dari nenek moyang kita yang tinggal di Palembang mungkin ya.
Sampai sekarang itu kayak ngomong maaf itu sulit. Kalau misalnya kita di luar rumah, misalnya saya sebagai anak berantem di sekolah, buat anak orang nangis. Saya disuruh mama saya, ayo minta maaf gitu. Ayo minta maaf, diajarin sama orang lain disuruh minta maaf. Sampai rumah, kalau saya salah kepada mama, nggak pernah tuh dibilang, ayo minta maaf, nggak pernah. Atau ketika orang tua salah, ngomong maaf kepada anaknya, apalagi. Agak berat, say thank you juga. Nah, budaya yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya saya bisa bilang bisa diubah. Orang tua, perkataan orang tua itu 100 kali lebih, bahkan 3000 kali lebih berarti, lebih ngena di hati anak daripada perkataan orang di luar rumah. Bagi kami seorang anak, perkataan orang tua itu berkali-kali, ribuan kali lebih berarti, lebih kena di hati anak-anak jika diucapkan dibandingkan dengan kata-kata teman kami, kata-kata guru kami, kata-kata pendeta kami. Maka sebenarnya kata-kata maaf di dalam keluarga itu sangat penting. Apalagi yang tadi kita pelajari, orang tua juga tidak lepas dari kesalahan. Bukan cuma anak yang melakukan kesalahan. Tapi saya juga sebagai anak mewakili anak-anak lainnya ngomong, ya orang tua juga nggak lepas dari kesalahan. Maka dari itu sama-sama kita membudayakan perkataan maaf di dalam keluarga. Saya pertama kali ngomong maaf ke mama saya itu melalui surat, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya masih kecil, melalui surat. Itu pintu pertama ketika kami membudayakan kata maaf itu. Saya nggak berani ngomong langsung, tapi saya melalui surat. Saya ngomong melalui surat. Dan semenjak hari itu Bapak Ibu Saudara, sangat enteng untuk ngomong maaf, sorry kalau kami salah. Demikian juga orang tua, walaupun kadang masih gengsian juga saya lihat. Tapi sudah ada budaya itu. Ngomong thank you juga. Alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua dan anak itu kayak lebaran itu loh, saling maaf-maafan. Say thank you. Dan saya tahu ini nggak gampang. Makanya di dalam usaha menjadi teladan bagi anak maupun anak menjadi teladan bagi orang tua untuk memperkenalkan Tuhan, itu tentu butuh pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Teman saya sering mengatakan apa yang terjadi dengan kita hari ini itu akan menentukan siapa kita 5 tahun kemudian. Pernah dengar perkataan itu? Apa yang terjadi hari ini akan membentuk siapa diri kita 5 tahun lagi. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan orang tua, apa yang anak lihat dari orang tua hari ini, apa yang anak lihat dari, apa yang anak dengar dari orang tua hari ini, apa yang anak teladani tentang imannya dari hari ini, itu menentukan anak itu siapa 5 tahun lagi Bapak Ibu Saudara. Dan akan menentukan 5 tahun lagi kepada siapa anak itu beribadah. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari kehidupan Abraham, Abraham memang mendidik Ishak, tetapi ternyata efek iman Abraham itu berterusan. Ishak meniru, melihat bapaknya setiap hari, melihat papanya setiap hari, belajar dari papanya tentang iman papanya. Berikutnya dia menjadi penyembah Allah juga. Dia mengikuti Allah Israel juga, Yahweh itu dia sembah. Tetapi tidak berhenti kepada Ishak doang loh. Ke Yakub juga bukan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua sekarang. Ataupun teman-teman yang masih muda yang nanti menjadi orang tua. Apa yang diajarkan kepada anak-anak itu tidak cuma berlangsung untuk anak itu doang. Tapi sepanjang generasi kehidupan keluarga kita. Kalau dari sekarang pun anak kita ogah-ogahan menyembah Tuhan. Ogah-ogahan untuk tahu tentang siapa Tuhan. 5 tahun kemudian belum tentu dia mau menyembah Allah. Kalau dari sekarang pun anak kita, saudara kita itu ogah-ogahan untuk datang ke gereja. Baca Alkitab itu enggak mau. Belum tentu seterusnya keluarga kita akan terus mengenal Kristus.
Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 Bapak Ibu Saudara, Lukas mengatakan demikian ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lukas menuliskan ini di dalam Kisah Para Rasul 16. Dan waktu itu Paulus lagi di penjara, ada banyak orang-orang yang di dalam penjara itu mau percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan hal ini, dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 16. Paulus mengatakan kepada orang-orang yang di penjara, yang juga mungkin adalah kepala keluarga waktu itu, atau juga sebagai anak waktu itu. Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Betul. Tidak sampai di situ saja, Paulus mengatakan, engkau dan seisi rumahmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya boleh bersaksi sebentar. Saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Saya bukan lahir dari keluarga yang dari awal itu menyembah Kristus. Bukan. Dan bisa dibilang di dalam keluarga besar, saya orang pertama yang tahu siapa Kristus. Sulit, betul sulit Bapak Ibu Saudara. Yang mengerti tentang Tuhan waktu itu, yang tahu menyebut nama Kristus itu cuma saya sendiri. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang tua saya lebih marah kalau saya pulang malam dari gereja daripada saya pergi ke mall. Pergi ke mall pulang malam gak masalah. Tapi kalau ke gereja, ada satu emosi yang menurut saya, kok ke gereja dimarahin gitu loh. Karena gak mengerti. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ya betul ada doa, ada dukungan dari teman-teman gereja. Ada peran kita juga sebagai anak, sebagai orang satu-satunya yang percaya kepada Kristus. Mereka tidak baca Alkitab. Kitab satu-satunya yang bisa mereka baca terbuka, baik atau buruknya itu dari saya. Saya dilihat, kamu Kristen, ayo ya udah, kamu Kristen, kamu menyembah Allah, apa bedanya antara kamu yang dulu sebelum mengenal Kristus dengan sekarang? Itu terlihat Bapak Ibu Saudara, dibaca oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengimani perkataan Paulus ini. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ini saya benar-benar imani bahwa ketika saya percaya Kristus, walaupun saya seorang diri, saya bukan orang terakhir. Tetapi ada orang-orang berikutnya di dalam keluarga saya yang percaya. Dan puji Tuhan, sekarang satu keluarga saya menyembah Tuhan. Mereka mengenal siapa itu Kristus. Sekali lagi bukan hebatnya saya, tapi memang itu janji firman Tuhan. Ketika kita percaya, kita imani, kita sebagai anak pun bisa mempengaruhi iman orang tua. Demikian juga orang tua mempengaruhi iman anaknya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada Abraham juga, dalam artian satu-satunya orang yang percaya di dalam rumah, di dalam keluarga. Saya tidak tahu siapa itu. Mungkin kita yang sebagai anak, orang tua kita belum mengenal Tuhan. Kita sebagai Abraham, orang satu-satunya di rumah yang mengenal Tuhan. Atau kita orang tua, suami dan istri yang baru mengenal Tuhan. Atau suami doang atau istri doang yang mengenal Tuhan. Enggak apa-apa. Itu bukan berarti engkau selamanya seorang diri. Enggak. Kita belajar dari kehidupan Abraham tadi, memberikan teladan. Firman Tuhan juga berkata demikian. Dari teladan itu, kitab yang terbuka, anak kita bisa melihat, orang tua kita bisa melihat. Dan efeknya bukan cuma 1 tahun ke depan, tapi 20 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun ke depan, iman kita tetap menjadi teladan bagi keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini tidak mudah, terkadang juga lelahnya pekerjaan rumah, lelahnya pekerjaan di luar rumah, itu membuat prioritas kita tentang iman itu menurun. Pekerjaan itu lebih diutamakan. Saya mengerti. Itu normal kehidupan setiap orang tua. Terkadang juga karena lelahnya bekerja, ada emosi jiwa ketika mendidik anak gitu loh. Anak bandel dimarah gitu, dipukuli. Bentuk disiplin terhadap anak-anak sehingga ada keretakan-keretakan di dalamnya.
Saya mengerti jadi orang tua itu nggak gampang, karena itu saya pikir 10 kali kalau mau jadi orang tua. Saya tahu itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak seorang diri. Ada Kristus, ada Tuhan yang memperlengkapi kita, yang memampukan kita sebagai anak maupun kita yang sebagai orang tua. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, bersyukur karena Tuhan hadir juga di dalam keluarga kami sampai hari ini. Walaupun mungkin di antara kami ada yang seorang diri ataupun berdua, bertiga yang percaya Tuhan, di dalam keluarga kami masih ada yang belum percaya Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau hadir di sana. Tuhan, firman Tuhan telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan bukan cuma mengajari kami untuk mengajari saudara-saudara kami yang sebagai orang tua mengajari anak-anak untuk mengenal siapa pribadi Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau bahwa kami itu sebagai teladan. Kami melakukan apa yang kami ajarkan. Kami melakukan apa yang kami imani. Tuhan, Engkau tahu terkadang berat bagi kami dalam kehidupan kami, di dalam lingkungan kami untuk menjadi saksi, menjadi teladan. Terkadang karena lelahnya tubuh kami, lelahnya jiwa kami, karena pekerjaan dan beban-beban hidup lainnya, membuat kami tidak sanggup untuk menuruti roh kami. Kami lebih menuruti daging kami untuk marah, untuk emosi, dibandingkan untuk sabar, dibandingkan untuk mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Sekali lagi ampuni kami untuk hal ini. Dan Tuhan, perlengkapi kami, mampukan kami sebagai anak maupun kami yang sebagai orang tua untuk menjadi teladan dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami juga mengenal siapa itu Kristus. Tuhan yang telah mati bagi dosa-dosa kami di atas kayu salib, yang begitu mengasihi kami. Kami cerminkan itu melalui kehidupan kami. Allah yang adalah kasih itu hadir. Allah yang adil itu juga hadir di dalam hidup kami. Sehingga mereka yang melihat hidup kami, Tuhan, boleh melihat bahwa Kristus itu nyata. Allah itu nyata. Kasih Tuhan itu berhasil kami bahasakan. Kasih Tuhan itu berhasil kami komunikasikan kepada mereka melalui teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, mampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk contoh Richard yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh kita terapkan di kehidupan kita setiap hari. Saat ini kita akan membalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kita. Persembahan boleh melalui QR Code, barcode atau rekening pos PI Kebun Jeruk. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya ajak jemaat waktu ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang tata dalam kerajaan surga Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati juga tangan-tangan yang belum sempat memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Walaupun kami memberikan persembahan sedikit apapun Tuhan, Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, boleh dipakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di GKY Kebon Jeruk ini Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami doa dan ucap syukur dan terima kasih. Amin. Jemaat silakan duduk. Oke, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom. Bersyukur pada Tuhan bagi setiap kita jemaat GKY Kebon Jeruk, bersyukur boleh diundang kembali dan boleh menikmati ibadah melalui pujian, juga kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita telah diberkati dan banyak sekali mendapatkan berkat yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita. Amin saudara. Hari ini kita belajar banyak mengenai teladan orang tua.
Dan salah satu teladan orang tua itu adalah mengenai berbicara dengan kasih tentunya saudara ya. Ada yang menarik saudara, belakangan ini netizen Indonesia sebenarnya sedang panas-panasnya karena ternyata Microsoft melakukan survei terhadap tingkat kesopanan di 32 negara. Dan saudara tahu bahwa menurut hasil survei, Bapak Ibu Saudara tentu tahu Microsoft ya, salah satu perusahaan yang sangat besar dan yang owner dari perusahaan Microsoft ini adalah salah satu orang terkaya di dunia saudara. Dan mereka melakukan survei mengatakan bahwa negara Indonesia ternyata masuk ke dalam negara di mana tingkat kesopanan netizennya terburuk di Asia Tenggara. Saudara yang punya akun TikTok, Instagram, YouTube, saudara bisa lihat komentar netizen itu pasti banyak yang kadang ngaco gitu saudara. Dan itu adalah salah satu bagian dari kata-kata ya. Mungkin tidak secara lisan, tetapi kata-kata yang dituliskan melalui sosial media tadi ya, kata-kata yang dituliskan. Nah saudara, maka dari itu firman Tuhan ini penting sekali. Di tengah segala kegaduhan yang kita lihat di sekitar kita, teladan orang tua itu menjadi satu hal yang sangat berharga yang bisa dilihat dan dicontoh oleh anak-anak di rumah masing-masing. Kalau para orang tua masih menggunakan kata-kata yang tidak pantas, maka saudara jangan heran anaknya nanti akan meniru yang saudara katakan. Ya, maka dari itu ini sangat penting sekali saudara. Bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah. Untuk sesi doa malam yang tadi diungkapkan Guru Injil Richard mengenai orang tua kawan atau lawan, saudara bisa lihat di kanal YouTube GKY Kebon Jeruk di awal bulan ya. Saudara nanti bisa lihat supaya firman Tuhan hari ini mungkin bisa ada kaitan insight tertentu. Jadi saudara bisa melihat kembali di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa informasi untuk kita bisa menjadi penekanan bagi kita. Yang pertama, tetap mengingatkan jemaat Tuhan untuk bisa hadir bersama di dalam kebaktian doa malam. Kebaktian doa malam GKY Kebun Jeruk itu dilakukan setiap hari Selasa jam 6 sore melalui 2 platform media, yaitu YouTube dan juga Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa bertumbuh bersama, saudara bisa langsung join ke YouTube atau ke Zoom-nya. Untuk link Zoom dan juga password ID-nya saudara bisa dapat di grup WhatsApp Jemaat GKY KJ, begitu ya. Atau kalau saudara kebingungan memakai platform Zoom, saudara bisa langsung mengunjungi YouTube GKY Kebon Jeruk. Lalu berikutnya saudara tetap mengingatkan para orang tua untuk bisa menghimbau anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu yang dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GKY Kebon Jeruk. Lalu berikutnya saudara, informasi bagi setiap jemaat Tuhan, secara khusus kita yang hadir dan seluruh jemaat GKY Kebon Jeruk. Mengingat situasi dan kondisi pandemi yang kita rasakan sekarang ini masih di level yang mengkhawatirkan, begitu ya, masih di level was-was, karena kemarin kita lihat di berita di Tribun Sumsel juga di Sumek dan lain sebagainya, kita juga bisa baca Kota Palembang masuk di wilayah zona merah ya, banyak zona merah, dan kemarin katanya sudah mulai turun ke oranye. Tapi ini fluktuasi saudara, jadi masih naik turun. Tetapi pesan intinya adalah ini masih di dalam kondisi yang kita perlu waspada dan perlu kita khawatirkan bersama, begitu ya. Maka dari itu saudara menghimbau setiap jemaat setelah pulang beribadah atau ketika beribadah atau ketika saudara sekalian menjalani aktivitas sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, baik ketika mungkin belanja ke pasar dan lain sebagainya, saudara dihimbau untuk bisa tetap menerapkan 3M saudara. Bahkan di beberapa tempat itu malah 5M katanya, lebih manjur lagi. 3M itu apa aja saudara ya? 3M itu kita terus memakai masker. Memakai masker, bagaimana maskernya itu harus menutupi hidung, begitu ya. Karena penyebaran masker itu juga melalui yang kita hirup, begitu. Lalu kemudian mencuci tangan secara rutin. Dan yang terakhir tetap menjaga jarak, begitu. Saudara nggak apa-apa pergi ke pasar, tetapi tetap harus kita tahu social distancing namanya ya. Jadi tetap menjaga jarak. Nah, itu saja yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini setelah usai ibadah. Oke, baik. Ya, saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan. Saya dikode tadi dari belakang ada jemaat yang baru pertama kali hadir
beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Ya, keluarga dari Ama Suryati. Kita bersyukur untuk kedatangan dari saudara-saudara kita ini. Kalau boleh bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing aja. Mari kita berikan aplaus saudara. Ya, pada mereka. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak dari Ama Suryati. Dan yang ada di depan mungkin saya tidak bisa lihat, tetapi kalau ada tadi yang berdiri, kita juga sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik saudara, demikian yang bisa disampaikan bagi kita. Dan sekali lagi, usai ibadah ini kita akan lakukan yang namanya pasar murah, ya, seperti yang sudah disampaikan di beberapa minggu sebelumnya. Maka dari itu sekali lagi saya menghimbau kepada jemaat untuk bisa secara tertib membuat antrian, meskipun tidak ada satu garis atau tali yang dibuat, tetapi mohon kerjasama bersama, ya, kerjasamanya supaya kita bisa dengan tertib dan teratur tetap menjaga jarak. Kalau di SD dulu itu lancang depan gerak, wah gitu ya. Jadi kita bisa bagus ya, supaya ada social distancing di sana. Dan biarkan teman-teman diakonia yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Setuju? Yang setuju katakan amin. Amin dengan firman Tuhan hari ini. Amin galo-galo ya. Oke, baik saudara sekalian, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi saya ulang ayat ini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Kita naikkan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan saudara sekalian, kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, bahkan keluarga saudara, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita sekalian, dan setelah itu ada satu pengumuman bagi kita.